Halo, Halo, assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh dan dan selamat selamat pagi pagi kepada Ibu dan menjelang menjelang siang. siang. Pada Ibu, Ini adalah sebenarnya sebenarnya adalah tayangan saja saja untuk mereview apa yang dilakukan bulan Mei yang lalu tepatnya pada Sulbar. hashtag Ini mau webinar webinar yang yang akan laksanakannya adalah live yang kami set kami akan streaming di IG Sulbar. Baik Bapak dan Ibu, Saya sebelum lanjut di dalam ini ada beberapa hal disampaikan bahwasanya kami sangat berharap Bapak dan pendidik Kementerian Pendidikan untuk bergabung pada classroom yang telah kami sediakan, yaitu melalui website classroom.google.com dengan kode yang ada di dalam slide yang yang Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi kita ini adalah kita akan membahas tentang bagaimana bangun istilahnya belajar online tapi tidak menggunakan internet. Nah, Apa kenapa kita membuat topik ini adalah karena story-nya adalah caranya pandemi ya. Namun menggunakan ini konsepnya adalah kita menggunakan sistem internet ini dengan konsep ada band internet sendiri. Jadi kita mengambil topik ini agar lebih istilahnya judulnya itu lebih mengena di sisi pemanfaatan teknik dengan beban kuota bandwidth yang harus lembaga pendidikan Bapak Ibu. Oke, sesi ini akan kita sarankan kurang lebih ke depan dan selebihnya kami akan buat di dalam classroom. Nah, online learning itu adalah salah satu aktivitas yang dilakukan yang kebanyakan dilakukan oleh lembaga pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan salah satu cara untuk melakukan penyebaran COVID ini adalah dengan social distancing. Nah, lalu kemudian permasalahannya adalah bagaimana dengan daerah yang blank sinyal, bagaimana dengan daerah yang tidak memiliki signal. Bapak Menteri Pendidikan gagah mengambil langkah yaitu daerah yang tidak punya sinyal internet dengan melakukan proses pembelajaran itu dibantu atau bekerja sama dengan TV edukasi atau TVRI kemudian itu yang dilakukan oleh Kementerian kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengantisipasi daerah-daerah yang tidak punya koneksi internet. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau keduanya tidak ada? Lalu bagaimana jika pemanfaatannya ini diabat untuk kondisinya tidak terlalu kondusif di tengah daerah kita ya, daerah kita. Ada beberapa desa yang tanda kutip di wilayah Sulawesi Barat contohnya, di Kabupaten Polewali Mandar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 desa, tapi tidak memiliki sinyal, tidak memiliki sinyal internet, tidak memiliki koneksi internet yang memadai. Sementara jumlah sekolah yang ada di daerah itu lumayan ada ya, banyak malah, mulai dari tingkat PAUD ya, anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan ada yang madrasah aliyah ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang ada. Nah, mengambil kondisi itu lalu kemudian kami punya inisiatif membuat event ini, membuat acara ini, lalu kemudian membuat strategi. Yuk kita sama-sama membangun skill kompetensi pendidik kita yuk. Karena pendidik kita kan tidak semuanya di bidang teknologi informatika, tidak semuanya ada di bidang teknologi, tapi sudah wajib menggunakan teknologi dengan kondisi yang ada sekarang. Apa solusinya? Nah, solusinya tentu ada pemahaman dulu ya Bapak dan Ibu, pemahaman tentang perangkat apa sih yang dibutuhkan untuk membangun pembelajaran online itu. Tapi ini pembelajaran online yang tanpa internet ya.
kebutuhan hardware ya, perangkat apa yang dibutuhkan, yang sederhana, yang paling simpel hanya bagian-bagian saja seperti yang ada di slide ya. Pertama kita butuh kabelan untuk di daerah ibu kota kabupaten atau yang jual komputer saya rasa sudah banyak ya yang jual alat ini ya, kabelan dengan kategori TV ya, kabel TV, kemudian di kabel TV ini menggunakan konektor, lalu konektor ini dapat dihubungkan dengan kabel kalau menggunakan crimping tools atau crimping ya, banyak orang menyebutnya crimping. Lalu dari konektor yang sudah terkait dengan kabel itu dihubungkan dengan switch itu ke komputer yang Bapak Ibu miliki atau ke access point yang Bapak Ibu akan pasang. Apa tujuannya access point ini? Agar apa yang ada di komputer Bapak Ibu bisa dilihat, bisa dinikmati, bisa digunakan oleh peserta didik Bapak dan Ibu. Dan ini tidak ada internetnya. Dan ini tidak ada internetnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, hal-hal kayak ini nanti kami akan buat dalam classroom, cara menyusun kabelnya, bagaimana membuat koneksi dengan switch, server, lalu access point, bagaimana men-setting access point itu sendiri nanti ada di dalam classroom ya Bapak dan Ibu. Jadi silakan bergabung di kode classroom yang ada di tampilan awal tadi. Saya akan lanjut lagi. Nah, software yang digunakan lain sangat banyak ya Bapak dan Ibu. Yang terkenal itu kan ada yang kayak seperti Firefox, Mozilla Firefox, ya, ada Opera, ya. Kalau yang bawaan Windows itu namanya Internet Explorer atau IE, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau yang dari Google itu namanya Google Chrome, ya, Google Chrome Bapak dan Ibu. Jadi untuk membuat pembelajaran online ini, alat yang digunakan, softwarenya yang digunakan cuma ini saja Bapak dan Ibu yang digunakan oleh peserta didik Bapak dan Ibu. Apa itu? Internet browsernya, aplikasi untuk nge-browser Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, bagaimana membangun server sendiri? Untuk membangun server sendiri yang akan saya praktekkan di sini adalah yang berbasis Windows ya Bapak dan Ibu. Untuk yang berbasis yang lain silahkan menyesuaikan dan itu bisa Bapak Ibu googling ya. Lalu kemudian apa yang kita butuhkan di dalam membangun server sendiri? Nah, yang pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan itu adalah yang pertama untuk mengkomunikasikan komputer dengan alat yang lain, dengan komputer yang lain atau dengan smartphone yang lain, maka komputer yang Bapak Ibu gunakan harus memiliki nama. Jadi kayak manusia itu kalau mau dipanggil harus tahu dulu namanya siapa ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk bisa berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menentukan alamat komputer. Jadi alamat komputer yang biasa disebut itu IP address ya Bapak dan Ibu. Jadi IP address. Kita menggunakan di sini IP address yang standar ya Bapak dan Ibu. Tetapi setting untuk alamat IP address-nya nanti di dalam classroom. Yang sekarang saya akan topik ini untuk beberapa menit ke depan ini adalah hanya untuk membangun web servernya Bapak dan Ibu. Hanya untuk membangun web server. Nah, untuk komputer nenek, Bapak dan Ibu hanya mengeklik kanan, ya, atau masuk ke kontrol panel, lalu klik sistem. Di dalam klik sistem itu akan terbuka jendela sistemnya, ya, Bapak dan Ibu. Nah, lalu kemudian langkah ini Bapak dan Ibu ada gangguan komputer, lalu kemudian klik change untuk merubah, setelah itu proses close. Namun step by step-nya Bapak Ibu untuk membuat ini sukses, komputer Bapak Ibu harus restart dulu ya. Jadi tiap akan terjadi komputernya akan restart. Sarannya itu adalah memang Bapak Ibu harus mengganti nama komputernya ya. Karena kalau Bapak Ibu ambil dari toko biasanya default dari tokonya ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini strategi langkahnya Bapak Ibu untuk senantiasa juga bisa sekaligus merawat lah. Jadi salah satu langkah merawat komputer itu adalah menentukan nama komputernya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Ya. Ini step by step terakhirnya adalah start. Jadi Bapak dan Ibu tinggal milih karena begitu kita. Contoh dari perubahan yang ada di komputer saya ini adalah dari nama komputernya adalah RAM, saya ubah menjadi SMA RAM. Jadi
Ada di sini tertulis SMP Mataram ya Bapak dan Ibu. Nah, ini ya. Lalu kemudian kita klik Start Now. Itu Bapak dan Ibu. Nah, next lagi. Nah, sekali lagi kami sampaikan ke Bapak dan Ibu bahwa untuk set IP address nanti ada di dalam Classroom, dan kami juga akan mengingatkan untuk membuat tutorial sendiri khusus set IP address yang include di dalam satu paketan dari pembelajaran ini. Nah, oke. Akses point kita abaikan. Ini ada nanti dengan saya server juga. Kita langsung masuk di utama kita hari ini adalah membangun server. Jadi membangun server yang saya adalah yang sederhana ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang paling sederhana adalah membangun server ini. Kita banyak tentang server ini banyak sekali. Bapak Ibu bisa googling. Namun saya akan fokus di aplikasi salah satu aplikasi yang saya gunakan adalah di sini adalah server. Jadi untuk dapatkan aplikasi server jika bergabung di dalam Classroom, Bapak Ibu tinggal buka slide ini. Lalu di dalam slide ini ada kata untuk belajar silahkan download. Jadi Bapak Ibu tinggal klik download di sini, nanti otomatis diarahkan mendownload aplikasinya. Aplikasi yang digunakan, kemudian panduan yang digunakan, kemudian ada juga beberapa software pendukung lah ya dalam pembelajaran ini. Yang Bapak Ibu bisa download dengan cara klik di bagian download di sini. Gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk klik server ini seperti ini. Di dalam foldernya akan saya tunjukkan ya Bapak dan Ibu. Saya langsung praktekkan ke Bapak dan Ibu. Nah, ini dia. Iya. Jadi di dalam folder yang dibagikan ada dua folder, ya, ada dua zip yang Bapak download, lalu kemudian melahirkan dua folder. Satu untuk nama server, yang satu untuk web, ya. Jadi ini website dan ini adalah untuk server. Nah, kita buka server. Langkah yang harus kita lakukan kan cuma satu Bapak dan Ibu. Fokus ke kata SAM control. Nah, ini dia aplikasinya yang sudah tandai ya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tinggal klik dua kali SAM control ini, nanti akan membuka jendela untuk SAM controlnya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu tampilannya kurang lebih seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah, saya tunjukkan dulu. Saya angkat samping kanan. Iya. Ini Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk kondisi defaultnya yang ini tidak tertandai ya Bapak dan Ibu. Yang ini tidak tertandai. Jadi Bapak dan Ibu, ini kondisi defaultnya seperti ini. Ya. Begitu diaktifkan, nah angka yang Bapak Ibu lakukan kalau berdasarkan slide-nya adalah klik Apache, ini tombol Apache-nya Bapak Ibu klik, lalu pilih yes. Nanti kalau mau minta di allow, Bapak Ibu tinggal klik allow, ya, ada di slide. Lalu kemudian klik start. Nah, langkah yang berikutnya adalah MySQL. Klik MySQL, lalu pilih yes. Kalau muncul perintah untuk allow, Bapak Ibu pilih allow, ya. Lalu kemudian klik start. Nah, jadi ciri-ciri servernya udah jalan ini adalah di modul Apache dan di modul MySQL-nya udah jalan. Sudah warna hijau ya Bapak dan Ibu. Sudah warna hijau. Lalu folder yang fokus kita ada namanya folder htdocs. Htdocs ini kita gunakan untuk mengcopy file ini, folder ini ke dalam folder htdocs yang tadi di dalam sini ya. Jadi yang nama web ini di-copy ke dalam htdocs ya. Nah, pastinya di sini. Lalu kita ganti nama. Jadi yang tadi di-copy, ini Bapak Ibu copy, lalu pastinya di htdocs ya. Nah, pastinya di htdocs. Nah, sehingga lalu setelah di-copy Bapak Ibu ganti. Kebetulan di dalam sini ada belajar online, ada web sekolah ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Sekarang sudah jadi 4 ya. Nah,
Yang nama web ini, yang folder nama web ini akan saya ganti. Ya, misalnya setelah prosesnya selesai ya, Bapak dan Ibu, saya langsung mengganti namanya menjadi web sekolah. Website. Nah, ya. Jadi folder yang akan kita kelola nanti adalah yang folder website ini ya Bapak dan Ibu, bukan folder-folder yang lain ya. Bukan folder ini, tapi folder yang website sekolah. Kita praktekkan ini ya Bapak ya. Oke, sip. Lanjut. Setelah ini kita copy, kita buka Internet Explorer yang Bapak Ibu miliki. Nah, di sini saya gunakan Google Chrome. Ya. Apa yang kita ketikkan di sini? http://2 nama komputer Bapak Ibu. Ya, nama komputer. Kebetulan nama komputer yang saya gunakan ini adalah SMP Mataram. Lalu kita klik enter. Nah, ini dia. Sehingga folder yang kita buat tadi yaitu website sekolah sudah ada di dalam sini Bapak dan Ibu. Jadi ini website sekolah, tinggal Bapak Ibu klik. Nah, ini yang Bapak Ibu klik. Kita klik website sekolah, nanti akan tampilannya akan mengarahkan kepada aplikasinya Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya sampaikan ke Bapak dan Ibu bahwa untuk uji coba untuk praktik ini kita menggunakan CMS-nya pakai WordPress ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Ya mudah nanti yang lain kita akan coba lagi, dan kemudian sesi tanggal 1 juga kita akan melakukan dengan menggunakan Python. Jadi yang ketinggalannya Bapak dan Ibu, tanggal 1 Juni nanti akan ada Python-nya. Oke, kita lanjut di sini. Sebelum kita langsung masuk di sini adalah Bapak Ibu hanya diminta untuk membuat apa nama database-nya, kemudian nama pengguna database, kemudian apa password-nya, ya, kata sandinya. Yang 4 dan 5 ini diabaikan. Nah, bagaimana cara membuat basis database? Basis database itu, Bapak Ibu, kita nambah satu tab di sini ya, Bapak Ibu. Saya nambah tab di sini. Saya ketik http SMP Mataram garis miring nama komputernya ya, php my admin. Jadi http nama komputer Bapak dan Ibu, lalu ketik php my admin, lalu di enter. Nah, nanti akan mengarahkan ke basis data database dari aplikasi SAM-nya yang kita buat ini. Oke, nah dia. Apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya itu adalah yang diminta sesuai yang di sini adalah menentukan nama database. Jadi apa nama database-nya? Nah, bagaimana membuat database-nya? Kita kembali ke PHP My Admin, kita klik database atau basis datanya. Nah, ini yang kita klik ya Bapak Ibu, kita klik basis datanya, baru nama basis datanya kita buat. Misalnya website sekolah DB. Nah, contoh ya. Jadi namanya nanti adalah website sekolah DB. Nama database-nya. Ini dia Bapak Ibu, kalau copy Bu. Nah, di copy ya. Lalu kita buat, klik buat. Selesai. Proses pembuatan database sudah selesai Bapak dan Ibu. Artinya proses yang ada di sini sudah selesai, sudah bisa di close. Jadi yang PHP-nya sudah saya close. Tapi yang ingat adalah nama database-nya website sekolah DB. Oke, website sekolah DB. Ini kita close. Kita kembali di sini. Lalu klik ayo. Ya, ayo. Nah, kita klik ayo. Nah, kita sudah membuat tadi basis datanya adalah website sekolah DB. Nah, untuk SAM, default standar user penggunanya adalah root. Ya, ROOT, root. Kemudian kata sandinya dikosongkan. Ya, jadi hanya seperti ini. Nah, host basis data tetap localhost, prefix tabelnya biarkan saja seperti ini. Jadi nama database sudah kita buat, nama penggunanya adalah root, lalu kata sandinya kita kosongkan. Setelah selesai kita klik kirim. Nah, Bapak Ibu tinggal klik kirim. Selesai. Oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi. Sekarang kita sudah waktunya untuk berkomunikasi dengan database. Kita jalankan saja, langsung diklik ya. Jalankan pemasangan. Setelah kita jalankan pemasangan,
Lalu kita masuk di step berikutnya adalah menentukan nama website-nya kita ya. Nama website. Jadi tadi nama ini adalah SMP Mataram, berarti di sini saya akan buat SMP Mataram. Lalu nama pengguna di sini adalah nama pengguna loginnya ke website ya. Jadi tadi beda. Tadi nama bedanya ke database, nama pengguna database. Yang sekarang ini adalah nama penggunanya. Nama pengguna yang ada di website. Nah, saya buat di sini misalnya admin. Contoh ya Bapak dan Ibu. Jadi nama penggunanya adalah admin. Passwordnya saya buat admin 12345. Ya, biarkanlah dulu ya. Begini karena latihan ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang benar nanti dibuat yang kuat ya. Jadi yang kuat itu kayak yang kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, garis bawah, tanda minus, titik, dan simbol F. Ya, oke, ini yang ini ya, ada keterangan di bawah sini yang saya blok. Ya, passwordnya, lalu kita setuju saja yang lemah. Email kita buat misalnya admin@smppmataram.fth.id. Contoh ya, contoh. Nanti kalau yang email nanti pada saat ini nanti yang benar ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita bicara yang off, yang tidak internetan tidak usah lah. Ya, bercanda ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk di admin SMP Mataram FCHID, kita langsung klik install WordPress. Nah, proses pembuatan website sekolahnya sudah siap dikerjakan. Baik, Bapak dan Ibu, sambil menunggu ini silakan masuk ke chat, silakan bertanya, boleh Bapak dan Ibu di chat di Facebook ya, karena yang untuk YouTube-nya saya nggak bisa mantau ini. Ya, petugasnya lagi sementara istirahat. Oke, selesai, berhasil. Proses penginstalannya telah selesai dan kita tinggal mengelola website ini. Bagaimana cara mengelola website ini? Bapak Ibu tinggal klik log masuk. Log masuknya di sini. Ini log masuk. Bapak Ibu tinggal klik. Nah, Bapak Ibu tinggal klik log masuk. Iya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah kita klik, Bapak Ibu akan diminta untuk login ya. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan nama pengguna websitenya. Tadi nama penggunanya apa Bapak Ibu? Admin ya, Bapak Ibu, admin. Kata sandinya adalah yang kita buat latihan tadi adalah admin 12345. Oke ya. Kalau ragu, Bapak Ibu tinggal klik tanda mata di sini supaya melihat ya. Nah, ya Bapak Ibu. Setelah itu kita klik log masuk. Nah, log masuk sudah masuk. Masuknya sudah mulai berproses, lalu kemudian kita akan masuk untuk mengelola website. Jadi topik kita sudah masuk pada pengelolaan website, tapi pengelolaannya yang berbasis WordPress ya Bapak dan Ibu. Jadi ini berbasisnya WordPress. Ya. Lanjut lagi. Oke, ini adalah tampilan dashboard admin. Jadi yang melihat ini hanya yang pada saat mengelola website-nya Bapak dan Ibu ya. Jadi tampilan ini adalah tampilan mengelola website-nya Bapak dan Ibu ya. Kalau yang dilihat oleh orang bukan yang ini ya. Yang dilihat orang itu adalah website-nya, bukan kelolanya ya. Yang mana website-nya nanti sebentar saya tunjukkan. Apa itu di mana? Di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat website yang dilihat di orang, tinggal Bapak Ibu klik. Ya, kunjungi situs. Nah, ini adalah tampilan website yang dilihat orang, ya, yang dilihat saya. Tapi kenapa begitu ya? Karena kita belum kelola ya, kita akan kelola. Pelan-pelan kita akan kelola. Oke, kita kembali ke pengelolaannya di sini. Saya tunjukkan untuk halaman, post, media, komentar, tampilan ada di menu sisi kiri ini, Bapak dan Ibu. Jadi tampilan dan lain sebagainya itu ada di menu sisi kiri ini, ya, Bapak dan Ibu. Saya akan menjelaskan di bagian post itu adalah berita, Bapak dan Ibu. Jadi semua yang diberikan di dalam bentuk post akan dibagikan ke dalam berita, ya. Jadi berita. Lalu berita ini ditentukan oleh kategori dan tagar. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bermain di kategori dan tagar. Saya buat contoh. Sekarang karena saya lagi sementara praktekkan di kelas SMP, maka di sekolah SMP, level SMP, maka saya buat kategorinya di sini. Saya klik kategori. Ya. Kategori di sini saya buat
Kategori yang pertama adalah kelas 7. Lalu saya enter. Kemudian saya buat lagi kategori kelas 8. Saya enter. Dan kelas 9. Nah, kalau kategori ini by create ya Bapak dan Ibu, kami hanya menunjukkan fungsi dari kategori ini. Ya. Lalu saya membuat post. Bagaimana cara membuat post? Kita tinggal klik tambah post. Ya. Tambah post Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tinggal tambah post. Lalu kemudian kita akan mencoba membuat post. Jadi membuat post. Oke. Ya, ini dia tampilannya Bapak dan Ibu. Ini petunjuk ya. Ini hanya petunjuk ya Bapak dan Ibu. Petunjuk dari yang disiapkan oleh WordPress-nya. Oke, yang siap post. Ini saya post. Nah, tampilan di sebelah kiri tiba-tiba lenyap ya karena pengaturan yang baru. Sebenarnya itu ada di sini Bapak. Jadi tinggal klik pilihnya yang khusus kita tutup. Nah, sehingga muncul ya. Jadi kalau di menu sini ada pilihan khusus, nah, berarti yang menunya hilang gitu ya. Nah, ini menu di sini. Nah, oke, kita lanjut. Judul. Kita akan membuat judul. Jadi misalkan kita buat judul mata pelajaran Bapak dan Ibu. Jadi misalkan saya buat di sini IPA. Ya, IPA semester IPA semester 1. Nah, ya. IPA semester 1. Karena ini IPA semester 1, semester 1 ini sudah ada, berarti saya akan menentukan kategorinya. Jadi saya ingin bahwa untuk semester 1 ini masuk ke dalam kategori kelas 7 ya. Jadi saya tinggal pilih di sebelah kanan ini kelas 7. Oke, kelas 7. Nah, kita isilah ya mata pelajarannya. Isi mata pelajaran ya. Isi mata pelajaran misalnya apa ya? RPP ya. RPP-nya Bapak Ibu bisa lampirkan ke dalam sini, boleh ya, silakan. Setelah selesai Bapak Ibu isi, kita anggap isi ini ya Bapak Ibu. Oke, kita isi. Nah, contoh ya seperti ini ada contoh. Nah, Bapak Ibu bisa ngisi tulisannya di dalam sini. Nah, boleh ya. Oke. Untuk menambah section yang lain, Bapak Ibu bisa memilih menu tanda tambah di atas ini untuk menambahkan blok ya. Jadi untuk menambahkan blok, Bapak Ibu tinggal klik add block. Add blocknya itu ada banyak ya. Ada paragraf, ada gambar ya, ada link, ada galeri ya. Banyak ya. Ada sekali ya, bisa menampilkan, bisa covernya, bisa audio, bisa video. Jadi dengan modal WordPress ini Bapak Ibu sudah bisa mengangkat yang siaran TVR itu ke dalam sini dengan klik video. Jadi dia berfungsi sebagai video on demand ya. Bisa pemformatan ya. Ini saya ngambil. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Misalkan saya mau masukkan gambar ya Bapak dan Ibu, saya tinggal klik image. Ini tinggal klik image. Nah, lalu kita pilih dari mana? Pilih dari komputer yang Bapak Ibu miliki ya. Kalau dari website internet dari web boleh lah ya. Kalau kita ngambil dari URL ya. Tapi kalau dari media library berarti yang sudah ada di dalam server Bapak Ibu, yang sudah ada di dalam WordPress-nya, sudah ada dalam aplikasinya ya. Ini ya. Oke, kita ambil langkah yang upload. Kita klik upload. Oke, kita coba ambil salah satu gambar di sini. Misalkan kita ambil yang belajar online itu di Hottentots-nya itu ada misalkan gambar pencernaan ya, misalnya ini ya, IPA pencernaan. Kita klik. Nah, iya, sehingga gambarnya muncul ya. Jadi sangat mudah sekali.
bagaimana menyusun. Jadi misalkan saya buat aja di sini satu paragraf baru penjelasan ya, penjelasan. Oke, penjelasannya seperti apa? Saya buat dulu ya. Oke, nah bagian ini saya ingin angkat ke atas, Bapak Ibu tinggal move saja, move. Ini bisa quick move atau bisa langsung diklik, di drag ya, begini Bapak Ibu. Jadi sangat mudah. Jadi kalau mau merubah ini, Bapak Ibu tinggal ngangkat-ngangkatnya begini. Nah, ini sangat mudah ya Bapak Ibu. Oke, next lagi. Di bagian judul, saya kembali lagi ke bagian Bapak Ibu bisa menempatkan cover ya, cover dari mata pelajaran ini. Kita caranya gimana? Bapak Ibu tinggal tandai dulu berkedipnya kursornya di sini di bagian judul, lalu di sisi kanan ada namanya gambar andalan atau feature image. Jadi di feature image ini gambar andalannya ini bulannya di sini Bapak Ibu tinggal klik, lalu karena tadi sudah mengambil dari garis tadi ya, kita tambahkan dari komputernya, Bapak Ibu tambahkan tandanya. Oke. Jadi di gambar ini kita jadikan sebagai gambar bulan. Nah, oke, gambar bulan sudah masuk, tampilannya kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian nextnya adalah Bapak Ibu tinggal klik publish. Sebelum saya publish, saya tampilkan dulu di sini ya. Kebetulan kalau untuk tampilan ada banyak seperti ini Bapak Ibu. Sebelum saya publish, lalu kemudian saya publish. Ya, setelah dipublish, Bapak Ibu publish lagi. Nah, proses publishnya sudah proses ya, selesai. Bagaimana tampilan di depannya? Bapak Ibu tinggal reload atau refresh. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Oke, sip. Nah, saya nanti Bapak Ibu ulanglah lagi ke menu ini. Bagaimana dengan kata halaman page ya? Ini page. Ada page di sini page. Apa perbedaan antara halaman, post ya? Ini laman dan post. Oke. Iya. Di laman ini tambah baru. Bapak Ibu bisa klik tambah baru untuk membuat halaman. Namun kalau Bapak Ibu mau menghapus halaman dekat lalu pilih tong sampah lalu plus ya. Saya ingin hapus semua di dalam ini, tinggal klik lalu saya bilang pindahkan ke tong sampah atau bekas lalu terapkan. Nah, lalu klik terapkan. Oke, sudah jadi proses menghapusnya sudah oke. Sekarang selesai, lalu kemudian kita tambah baru. Kita tambah baru. Nah, di tambah baru ini Bapak dan Ibu saya ingin agar peserta didik yang akan menggunakan tanpa internet ini adalah mengetahui tentang profil sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tambahkan di sini profil sekolah. Ya. Oke, profil sekolah ya dibuat saya ya. Pokoknya salah ya. Oke, setelah selesai profil sekolah ini jadi, Bapak Ibu tinggal klik publish. Publish lagi. Oke. Kalau Bapak Ibu mau nambah logo, mau nambah ini boleh ya, tinggal langkah-langkahnya seperti post yang tadi, yaitu pilih add block, jadi gambar, ya. Jadi misalkan kita mau upload gambar, saya punya gambar puri ya. Oke, puri saya ini saya upload. Nah ini ya contohnya. Nah ini sudah selesai. Bapak tinggal bisa membesarkan atau mengecilkan. Bapak bisa membuat ini bisa dari pengaturannya di sini ya. Nah, tengah, right kanan, nah ini pengaturannya di sini Bapak ya. Oke, lalu saya karena tadi udah publish, klik update.
Oke. Sip. Nah, tampilannya adalah saya reload akan muncul halaman tambahan di sini namanya profil. Ini dia Bapak Ibu yang warna merah di atas ini. Ya. Jadi halaman munculnya di sini Bapak Ibu. Di page ya. Pengaturannya masih seperti itu ya, nanti edit. Oke. Saya mau nambah anakan. Anakan itu bagian ya, sub menu ya dari profil. Jadi bagaimana caranya menambah sub menu di dalam sini? Bapak Ibu tinggal pilih tambah baru lagi di bagian halaman ini, page ya, di bagian halaman ini tambah baru. Sekarang kita mau membuat satu halaman, misalkan visi dan misi. Misalkan Bapak Ibu mau membuat satu halaman visi misi sekolah ya Bapak Ibu ya. Oke, tentu di sini visi, lalu di sini misi. Nah, oke, visi misinya seperti apa? Nah, di bagian sini visinya ini Bapak Ibu mau besarkan, Bapak Ibu tinggal di bagian sini. Nah, misalkan kan dinding berapa? Dinding 2, dinding 3, dinding 4 ya. Kita sepakat dinding 3 ya. 4 ya. Oke. 4 misi juga dinding 4. Dinding hitnya adalah banyak 4 ya. 4 ya. Oke, visi misi di sini kita buat ya. Kita pilih yang good. Iya, seperti ini ya. Menjadi sekolah yang terdepan dan terunggul di bidang menjadi sekolah yang unggul. Yang unggul di bidang pendidikan. Contoh ya. Oke. Oke. Kalau di misi, nah bagian ini Bapak tambah lagi, tapi dia bentuknya list. Dia bentuknya list. Boleh ya, boleh angka, terserah ya. Ini contoh ya. Ini menambah. Kalau tulis angka 1
tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, ini keterbatasan kami ya. Tapi kita berharap kita bisa bersua di next event kami di bulan Juni ya, tanggal 1 Juni kita sudah mulai. Pertama kita akan membuka kelasnya itu dengan join partner dengan teman-teman relawan teknologi informasi dan komunikasi atau relawan TK Indonesia yang kita akan join, kita akan bareng-bareng sama-sama dengan program yang dari Kementerian Oke, see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.